ada sebuah dosa yang lebih besar daripada dosa berzina, yang lebih besar daripada dosa mencuri, lebih besar daripada dosa merampok. Sira urung ci apabila kedepu anak gaknya di mezina, tentu saja urung ci tersebut akan gebi tindakan yang sangat keras kepada anaknya. Dosanya lebih raya daripada dosa korupsi. Akan tetapi sebagian daripada gedanya menganggap dosanya dosa yang ubud. Tak anggap remeh dengan dosanya. Dosa apa tunggu-tunggu sekalian? Yaitu dosa meninggalkan solat 5 waktu. Cukup sebagai bukti. Dosa orang yang meninggalkan solat 5 waktu. Keislaman orang yang meninggalkan salat 5 waktu, menurut para ulama, keislaman mereka diperselisihkan oleh para ulama. Bahkan sebagian ulama berpendapat orang yang meninggalkan salat 5 waktu mereka sudah kafir. Na'udzubillah. Tak kala jino uranya katanya lalau dengan dunia, silahkan kata lalau dengan dunia. Akan tetapi katanya baik tua kepada apa di Allah Subhanahu wa taala. Tiap saat yang kalian kedudukan wate untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang di wate tak kerja. Cula cala tak kerja. Pat teman-teman mengadu menyokan Allah Subhanahu wa taala. Allah mewajibkan sembahyangnya bak katanya tidak melalui Jibril. Setelah itu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi Nabi Muhammad langsung berangkat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima perintah salat. Dan setelah itu disampaikan gepurana katanya sembahyang yang 5 waktu. Salat yang sembahyang yang 5 waktunya mungkin si ura tak apa habis waktu dalam sejam. Sedangkan katanya talib dunia tak kerja. Bahkan sebagian daripada katanya habis waktu untuk tak kerja 12 jam. Akan tetapi pakon sembahyang yang siatnya katanya hana tak laksanakan. Dua kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sembahyangnya adalah tiang agama. Sembahyangnya adalah kepalanya ibadah, pangkalnya ibadah. Baik buruknya amal ibadah kitanya tergantung bak sembahyang kitanya. Apabila sembahyang kita nyogot, tentu saja amalan-amalan yang lain juga ikut kot. Dan apabila sembahyang kita nyonya rela, sembahyang kita nyonya bolong-bolong, hana tepat waktu, tentu saja amal ibadah lain juga rela. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Man pakan cita kalan jino, lam donyanya, lam nanggronya, urung sibuk lam maksiat. Merajalela ke dalam maksiat. Jimu judi, jimu zina. Tak kalan di kota-kota, aning agam dan aning inang yang kan muhrim. Di Muhammad Jaro, di bineh-bineh jalan, di dua-duaan. Bahkan teman bak malamnya, dia bak nanggro ketanyonyo, kata terjadi yang lagi yang lupa. Padahal Allah Subhanahu wa taala kalau berpegang dalam Al-Quran, sembahyangnya, solatnya,
akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Padahal ulam nanggro kita nyonyo, nanggro yang jithai, kena bah para wali Allah, kena bah para ulama. Akan tetapi nibak saatnya maksud sangat merajalela. Sampai gekun dalam sabah kata-kata. Aceh le sago dilai mudaulat. Jithai keramat li kaphe Belanda. Tapi uronyo katruh berite kaplat. Ikut gaya barat kurilah agama. Urang mengancip rata je tempat. Sabu jimukat kebijah bangsa. Anak dum lahir yah jihtan mepat. Buat dijih laknat asal neraka. Na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat bak sabah sejarah ketika Nabi Allah Musa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermusafir. Ketika Nabi Allah Musa bermusafir bak sabah nanggro. Wadah lewat dalam nanggro nyan ban gekalan asal nanggro yang cukup tat god. Cukup tat makmu di dalam nanggro nyan. Nah yang pegah nanggro-nya adalah nanggro sebagai rahmat kepada Allah, lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Ban kekalan asal nanggro hidup mereka begitu damai. Ada dengan aduan God, pemimpin dengan rakyat God, rakyat dengan pemimpin God. Lagi contoh dah pegah semasa watak Sultan Iskandar Muda. Ban kekalan asal nanggro ia dalam nanggro ikrung cukup tak jerneh. Boh kaya nayung watanyan boh kaya cukup tak jai. Nayung watanyan boh kaya. Nabi Allah Musa muhud gunuk tinggal bak nanggro nyan. Tapi Allah Subhanahu wa taala hana izinkan Musa gata berencana bercita-cita untuk tinggal dalam nanggro nyan. Karena misimu belum selesai. Berangkat Nabi Allah Musa untuk berlanjut untuk gajan musafir. Ketika terus situn kemudian Nabi Allah Musa gua ke tempat draw tu. Karena rindu tat kasih tun ka genekalan tiban ka kehidupan nanggronyan. Karena nanggronyan cukup tak lagak. Nabi Allah Musa juga gua rak jalan yang pernah gejak. Watai terus ba nanggronyan Nabi Allah Musa banggukalan asal nanggro tengah lam maksiat. Rata sago di mencip, di musabai, di jeb arak, di mabuk. Rata sago udah dan maksiat. Bangga kalian urung-urung inang, hana letup aurat bawadayan. Urung agam cik lagian sibuk lam judi. Nabi Allah Musa tahu ke kalian asal nanggro bawadayan. Karena Nabi Allah Musa wa kalamallahu Musa taklima. Nabi Allah Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, pakan situn kau likut nanggronyo cukup tak lagak, nanggronyo cukup tak makmu udik. Boh kaya nayung bawatenyan dan asal nanggro cukup tak god. Tapi pakan bak uronyo nanggronyan lam haru-hara ya Allah. Wahai Musa, tahukah engkau bak watenyan liah gata lewat lam nanggronyo nasidro anak muda yang lewat lagi dro ke lewat iji disinggah siat ba nanggronyo liahnya jiji di berangkat dijak unanggro yang lain. So temannya ya Allah, dia adalah si tarik salat yang meninggalkan solat. Tak kalan uronyo. Urang yang tinggal sembahyang dilewat bak sabah nanggro, gecabut nikmat yang dalam nanggronyan, gecabut rahmat yang dalam nanggronyan. Ketika bak nanggronyan nayum boh kaya wate truh ate lewat anak mudanyan boh kaya nayum le.
Menancik bak katanya jino tak kalan boh rian hanayum le. Dua ribe di dah sabah le muge. Le hanayum lo. Menancik boh binung pi hanayum le. Le ribe di dah sikilo. Pakan teman yang ka terjadi ni bak katanya. Tak kalan ju sejarah-sejarah yang kau likut ketika Nabi Allah Musa gepiyo bak sabah nanggro. Duku-duku sekalian, ketika sira urang lewat bak nanggro katanya hana disembahyang, Allah dicabut nikmat yang lain dalam nanggronya. Kiban ke ni dino bak nanggro katanya. Bak kampung katanya, urang yang tinggal sembahyang tinggal dalam kampung katanya. Raptah hidang berkat harta katanya. Apabila katanya hendak sembahyang. Ketika urang hendak sembahyang dicabut nikmat yang dalam nangronyan. Gedanya dalam nangronyo, dalam kampungnya hendak sembahyang. Tuntas saja akan dicabut nikmat yang kali Allah titipkan kepada gedanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak kalan ketika di masjid-masjid azan berkumandang hayya 'alas salah, akan tetapi gedanya mantang lalau dengan kerja, mantang lalau dengan perbuatan-perbuatan yang hana manfaat. Pakon gedanya lebih talik dunianya sehingga gedanya tua kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pula tak ingat, bangkitlah kita sujud gedanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan. Akan tetapi sebagian daripada kita lebih tunduk kepada atasan gedanya, kepada bos gedanya. Watai atasan gedanya dipegah bak bawahan ji, bak gedanya contoh ji dah pegah. Sang-sang gelambih ji pegah, gelambih ji perintah. Kata laksanakan buatnya. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala gayu sembahyang gedanya melalau. Hana nak buat yang yuanya adalah padanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan temannya gedanya hana mutuh ate dia untuk sembahyang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika urang hana sembahyang, nikmat yang dalam dirinya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ingat dalam sebuah cerita, sebuah tu cerita. Ketika sebuah lemah jikun sungguh long lebih mulia daripada kambing. Karena tubuh longnya cukup teraya. Tentu saja ketika dipajuh le urang le yang merempak. Sungguh long lebih mulia daripada sabah kambing. Kambing yang dijauh. Memang long lebih ubud daripada lemah. Akan tetapi sia longnya mantang dipajuh le manusia yang lain. Najib ramai je dipajuh sia longnya. Akan tetapi long lebih mulia daripada sabah mana. Putra dijawab manaknya. Memang long lebih ubud daripada kahai kambing. Akan tetapi long bermanfaat. Watai sebuah long puga urang, long musuh sehingga urangnya gebedah dari tengut gaknya untuk sembahyang. Dan boh longnya pijit dipajuh. Boh mana? Dan long lebih mulia daripada sabah ate. Ketika asenya kan nak punya buat le sekalian. Jikun le ase.
Memang longnya ada kalian binatang yang hina. Yang paling hina long dalam dunianya. Tubuh longnya yaitu najis yang diberatkan. Najis mughalazah. Apabila kunang badan long, tubuh long dengan manusia. Manusia yang berada sama. Ketika kunang badan kita dengan asal, badan kita harus tak sama. Nyambang berat. Najis yang berasal. Akan tetapi longnya juga bermanfaat untuk manusia. Long jaga rumah-rumah orang. Long jaga kebun-kebun orang. Tuntai long lebih mulia daripada seekor babi. Yang kenyan binatang yang paling jijik daripada kan? Yang paling hina adalah bui. Ketika buian hana mempuas oleh, kerap hana mempuas oleh. Diingat le buian. Memang longnya makhluk yang paling hina dalam dunianya. Tubuh longnya haram. Tubuh longnya hana jet dipajau oleh manusia-manusia yang lain. Memang longnya lebih hina. Akan tetapi yang lebih hina sipu itu iaitu orang-orang yang meninggalkan solat 5 waktu. Benan je pegah lebui. Dan bui pegah aku.